Hai, pasti Anda sering melihat website seperti ini. Itu semua adalah publisitas. Sebelum menjelaskan materinya, perkenalkan nama saya Ilham Akbar dengan NIM 21010400005 beserta teman saya Muhammad Rizky dengan NIM 21010400024. Dan inilah publisitas. Publisitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dari individu, layanan atau produk agar bisa diperlihatkan oleh masyarakat luas. Nah, ini sangat penting dilakukan karena proses untuk membuat suatu produk agar bisa dilihat oleh banyak orang bukanlah suatu hal yang mudah. Seperti yang dikatakan oleh Swasta 1999, jadi publisitas itu adalah sejumlah informasi tentang suatu target, produk atau perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawas dari sponsor. Selanjutnya bentuk publisitas. Itu yang pertama ada pure publicity, di mana cara mempublikasikan diri kepada publik melalui aktivitas kemanusiaan sebagai wujud dari interaksi sosial dan kultural secara murni. Kemudian yang kedua ada tie-in publicity, di mana publisitas yang dilakukan dengan memanfaatkan extraordinary news, itu kejadian sangat luar biasa. Misalnya dengan tampil menjadi pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan salah satu pihak, menjadi sponsor gerakan anti narkoba, atau turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga di suatu daerah. Kemudian ada free publicity, di mana free publicity ini publisitas yang dilakukan oleh seseorang secara bebas tanpa mengeluarkan uang atau membeli media, dan nantinya akan disiarkan tanpa adanya permintaan khusus maupun paksaan. Kemudian ada paid publicity, di mana publisitas yang dilakukan dengan cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Misalnya dengan pemasangan advertorial, iklan spot, iklan kolom, display atau blocking time program di media massa. Adapun yang menjadi tujuan dari publisitas itu sendiri, yang pertama mempromosikan brand values, yang kedua untuk menambah online presence, yang ketiga untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang kita miliki, yang keempat untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Menurut Beckwith tahun 2003, yang menjadi dampak dari publisitas itu sendiri, yang pertama adalah publisitas dapat menjual produk dan jasa. Tentunya dengan dipamerkannya produk kita ke dalam website dapat menambah value dari sebuah produk. Yang kedua adalah publisitas dapat mengedukasi audiens. Tentunya dengan adanya publisitas itu, audiens dapat mengenali apa saja produk kita, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang kita miliki. Yang ketiga adalah produk dapat membentuk suatu opini. Tentunya opini masyarakat itu berbeda-beda terhadap suatu produk yang kita miliki. Maka dari itu publisitas hadir untuk membentuk opini dari suatu masyarakat. Yang terakhir adalah publisitas dapat menciptakan kredibilitas untuk membuka suatu kesempatan tertentu. Mungkin teman-teman sering bingung, apa sih yang membedakan antara publisitas dan pemasaran? Yang pertama itu publisitas itu gratis, ya. Jadi bisa dibilang publisitas itu kita tidak punya hak sebagai pihak pertama untuk mengupload berita tentang produk yang kita miliki. Sedangkan pemasaran itu kita melibatkan pembayaran untuk sebuah iklan terhadap produk kita. Yang kedua, publisitas itu bukan promosi karena sifatnya itu media memberikan informasi kepada khalayak. Sedangkan promosi itu langsung dari suatu produk atau layanan. Jadi kita memang betul-betul mempromosikan hal tersebut ketika kita berbicara tentang pemasaran. Terus yang ketiga adalah memiliki audiens yang lebih luas. Sedangkan pemasaran itu memiliki audiens yang tentunya ditargetkan. Nah, yang menjadi manfaat dari sebuah publisitas untuk suatu perusahaan brand adalah yang pertama itu membangun kredibilitas atau kepercayaan. Yang kedua itu membuat bisnis menjadi perhatian di publik. Sama halnya dengan sebuah koin pasti memiliki dua sisi yang berbeda. Nah, yang menjadi kekurangan dari publisitas itu sendiri, yang pertama tidak terkontrolnya pesan yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, keputusan tayang atau tidaknya publisitas ini tergantung dari pihak medianya. Yang ketiga, publisitas yang disampaikan melalui media sangat terbatas, yakni hanya satu kali. Adapun yang menjadi publisitas atau contoh dari publisitas itu sendiri, mungkin kita sering melihat di media-media yang ada di luar sana. Banyaknya media-media yang mengupload berita tentang suatu brand yang
mereka itu tidak ada kaitannya dengan brand itu, seperti liputan6.com atau seperti Tribun atau Detik yang mereka mengupload sebuah berita yang memang tidak terikat atau terkait dengan berita tersebut. Nah, itu bisa dibilang publisitas karena media-media tersebut itu berperan sebagai pihak ketiga. Dan mungkin bisa contohnya banyak sekali konten kreator atau influencer dari luar sana yang mengupload liburan mereka. Nah, itu bisa menjadi branding untuk tempat yang mereka tinggali seperti hotel ataupun villa yang bisa menjadi bukan bumerang, bisa menjadi keuntungan lah untuk pihaknya atau pihak yang hotel yang terkait seperti itu. Itulah tadi penjelasan mengenai publisitas. Kami mohon maaf ketika ada kekurangan dan kelebihan selama penjelasan yang kami paparkan itu. Sebelum Anda menutup, don't forget to like, comment, and subscribe. And saya Ilham Akbar dan Muhammad Rizky. See you the next video.